bagian dari keluarga mereka ya. Kita telah sebutkan di situ yakni bab yang ke-40. Kemudian hadisnya juga telah kita sebutkan, yaitu hadis yang ke-75 ya. Hadis yang lumayan panjang. Kemudian kita masuk pada bab yang ke-41, yaitu babun man ala jariyataini aw wahidatan. Bab pembahasan tentang orang-orang yang merawat. Ini ala di sini bisa merawat, bisa mendidik ya, dan menafkahi. Singkatnya yaitu siapa yang menanggung 2 orang putri atau 1 putri ya. Bab siapa-siapa yang menanggung 2 putri atau 1 putri. Pada hadis yang ke-76, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Abdullah ibnu Yazid qala haddatsana Harmalatu ibnu Imran Abu Hafsin At-Tujaibi an Abi Ushanah Al-Ma'afiri an Uqbah ibn Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu 3 banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nari. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Yazid. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Harmalah bin Imran Abu Hafs At-Tujaibi dari Abi Ushanah Al-Ma'afiri dari Uqbah bin Amir. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang memiliki 3 putri dan dia sabar atas mereka dan memberi mereka pakaian dari rizki yang Allah berikan padanya, kunna lahu hijaban minan nari, maka dia atau mereka ini ya, maka mereka ini akan menjadi hijab, menjadi tabir atau penghalang baginya dari neraka. Nah, jemaah sekalian, dalam bab tadi itu Imam Bukhari menyebutkan siapa yang menanggung 2 orang anak atau 1 orang anak perempuan ya. 2 putri atau 1 putri. Syarih mengatakan di sini, laisa fin nususi dzikrul wahidah. Di dalam nas-nas yang ada tidak ada penyebutan 1 putri. Jadi Imam Bukhari menyebutkan di situ siapa yang menanggung 2 putri atau 1 putri ya, 2 putri atau 1 putri. Namun ketika kita lihat dari nas-nas yang disebutkan oleh Imam Bukhari atau hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, ternyata tidak ada nas yang menjelaskan tentang keutamaan merawat 1 putri. Tidak disebutkan oleh Imam Bukhari di sini dalam hadis ini. Dalam hadis-hadis yang akan beliau sampaikan juga di sini, tidak disebutkan keutamaan merawat 1 putri. Yang ada di situ adalah 3 putri atau 2 putri. Ya. 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan ya. Wa fi ba'di nusakhil adabil mufradi babun man ala jariyataini aw thalathan. Dan di dalam sebagian nuskhah ya, sebagian naskah adab mufrad ya, kitab Al-Adab Al-Mufrad, itu dikatakan bab siapa yang menanggung 2 putri atau 3 putri. Jadi di dalam nuskhah yang lain disebutkan di situ 2 atau 3 ya, 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan. Walaysa fin nususi dzikrul wahidati, dan tidak ada di dalam nas-nas yang ada itu penyebutan 1 putri atau 1 anak perempuan. Walakin la'allahu rahimahullah qasa dzalika ala ma dzakara
ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam min ihtisabir rajuli auladahu idza matu wa annahum idza kanu thalathatan. Akan tetapi bisa saja Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan yang demikian itu atau mengkiaskan yang demikian itu kepada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang seseorang yang mengharapkan pahala ketika anaknya meninggal dunia, dan bahwasanya anaknya tersebut jumlahnya adalah 3 orang. Jadi Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang yang memiliki atau orang yang mengharapkan pahala ketika 3 orang anaknya itu meninggal dunia. Ingat, Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan orang yang mengharapkan pahala, artinya dia bersabar kepada Allah dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala 3 orang anaknya itu meninggal. Kemudian para sahabat bertanya, wa idza kanu isnaini qala fadzaka. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza kanu isnaini, bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya yang meninggal itu adalah 2 orang anak? Dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan orang yang mengharapkan pahala ketika 3 orang anaknya itu meninggal dan dia bersabar dalamnya. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya yang meninggal itu adalah 2 orang anak? Qala fadzaka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 2 juga demikian. Qalu wa in kana wahidan. Kemudian para sahabat bertanya lagi, wa in kana wahidan, meskipun 1 orang anak ya Rasulullah, kalau seandainya yang meninggal itu adalah 1 orang anak, maka apakah juga demikian keutamaannya? Qala fadzaka fa aqarral wahida. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan sama juga demikian, meskipun yang meninggal itu adalah 1 orang anak. Fa aqarral wahida, maka beliau menetapkan tentang 1 orang anak tadi. Lalu dikatakan di sini fala'allahum qasu dzalika ala dzaka. Maka bisa saja ya mereka mengkiaskan tentang 1 orang anak tadi ya, keutamaan merawat 1 orang anak atau ya tentang merawat 1 orang putri tadi itu ya. Bisa saja mereka mengkiaskan yang demikian itu kepada hadis yang disebutkan tadi ini. Ya. Walakin laisa fin nususi dzikrul wahidati kama fi tarjamatil babi. Akan tetapi tidak ada di dalam nas-nas yang ada penyebutan tentang 1 orang anak, sebagaimana di dalam judul bab, yaitu babun man ala jariyataini aw wahidatan. Bab siapa yang menanggung 2 orang anak atau 1 orang anak ya. Sehingga jemaah sekalian, secara nas memang tidak ada ya, tetapi mereka ya mengkiaskan. Ya, secara nas memang tidak ada keutamaan merawat 1 orang anak perempuan. Dalam adab mufrad ini disebutkan, tetapi mereka juga menyebutkannya secara qiyas, atau mereka menyamakannya secara qiyas. Sehingga dalam hadis yang kita baca tadi itu dikatakan bahwasanya siapa yang memiliki 3 orang anak putri ya, 3 anak perempuan, dan dia sabar atas mereka dan memberikan pakaian kepada mereka dari rizkinya, yakni yang Allah berikan kepadanya, maka mereka ini akan menjadi penghalang, yakni tabir baginya dari neraka. Hadis ini bukanlah batasan hanya bagi 3 orang anak saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan memang 3. Tapi bukan berarti kalau seandainya 2 orang anak tidak mendapatkan keutamaan yang seperti disebutkan di hadis ini. Atau juga kalau seandainya punya 1 anak perempuan kemudian tidak masuk dalam hadis ini, tidak demikian. Jadi hadis ini tidak menunjukkan batasan ya. Hadis ini tidak menunjukkan batasan. Baik. Jadi jemaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
menjelaskan di sini tentang keutamaan merawat anak perempuan. Jadi di dalam Islam, anak perempuan itu betul-betul diperhatikan haknya. Jadi ingat, anak perempuan itu betapa diperhatikan haknya. Berbeda dengan orang-orang jahiliyah, jemaah sekalian, yang mana mereka itu sangat benci sekali kalau seandainya mereka memperoleh anak perempuan. Jadi misalnya istrinya melahirkan anak perempuan, maka orang-orang jahiliyah dahulu sangat benci sekali. Dan mereka tidak bahagia. Karena pikiran mereka adalah anak perempuan itu aib. Berbeda dengan anak laki-laki yang bisa diajak untuk mencari nafkah, yang mencari rizki misalnya, atau misalnya untuk perang, dan bisa untuk berbangga-bangga di hadapan kawan-kawannya kalau memiliki anak laki-laki. Tapi di kalangan orang-orang jahiliyah dahulu, mereka berpikiran anak perempuan itu nggak bisa apa-apa. Anak perempuan itu adalah aib, mereka lemah, tidak bisa diajak jihad, tidak bisa dibanggakan kepada orang lain. Makanya orang-orang jahiliyah dahulu, mereka sangat benci sekali kalau mereka mendapatkan kabar bahwasanya istrinya melahirkan anak perempuan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perbuatan orang-orang jahiliyah. Misalnya Allah sebutkan ya, dalam surah At-Takwir misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal mau'udatu su'ilat." Dan apabila bayi-bayi perempuan itu ditanya, "Bi ayyi dzanbin qutilat?" Karena dosa apa dia dibunuh? Orang-orang jahiliyah dahulu, jamaah sekalian, mereka biasa sekali membunuh putri-putri mereka, mengubur hidup-hidup ya putri mereka. Al-mau'udah yaitu bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Jadi dibunuhnya itu dengan cara dikubur ya hidup-hidup. Al-mau'udah. Nah, itu orang-orang jahiliyah biasa melakukannya. Kalau misalnya dia itu mendapatkan anak perempuan, ya, istrinya ternyata melahirkan anak perempuan, maka mereka kubur hidup-hidup. Disebutkan oleh para ulama, baik ketika masih baru lahir, masih bayi, atau sudah tamyiz, ya, baik sebelum tamyiz atau sudah tamyiz, itu dikubur, ya, hidup-hidup. Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman di dalam surah At-Takwir, ya. Kita baca di sini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza syamsu kuwirat." Dan tatkala matahari itu digulung. Ini menjelaskan tentang kondisi di hari akhir ya, ketika hari kiamat. Idza syamsu kuwirat. Tatkala matahari itu digulung. Dan ini termasuk kejadian yang sangat mengerikan ya dari hari kiamat itu. Bahwasanya nanti matahari itu digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan nujumun kadarat. Dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung itu dihancurkan. Wa idzal isyaru utilat. Dan apabila onta-onta bunting itu ditinggalkan. Wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan. Wa idzal biharu sujirat. Dan apabila langit itu dilenyapkan. Wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila neraka jahim itu dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat. Ya. Dan apabila wa idzal biharu sujirat. Dan apabila lautan itu dipanaskan. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila ruh-ruh itu dipertemukan, yakni dengan tubuhnya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan itu yang dikubur hidup-hidup itu su'ilat, mereka ditanya, bi ayyi dzanbin qutilat, sebab dosa apa dia itu dibunuh. Wa idzas suhufu nusyirat. Dan apabila lembaran-lembaran, yakni catatan-catatan amal itu disebarkan. Wa idzas sama'u kusyitat. Dan apabila langit itu dilenyapkan. Wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila neraka jahim itu dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat. Dan apabila surga itu dilenyapkan. Ketika surga itu didekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat. Ya.
Jiwa itu mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Lihat di sini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebelum menyebutkan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, sebelum Allah menyebutkan tatkala bayi-bayi perempuan itu yang dibunuh, dikubur secara hidup-hidup, ya, dahulu ketika di dunia, su'ilat, dia ditanya bi ayyi dzambin qutilat, kenapa, dengan dosa apa, ya, sebab dosa apa dia itu dibunuh. Sebelum Allah menyebutkan ayat ini atau dua ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, menyebutkan tentang hal-hal yang mengerikan pada hari kiamat. Di antaranya adalah matahari digulung, seperti yang kita sebutkan tadi itu. Kemudian bintang-bintang ini berjatuhan. Kita tidak bisa bayangkan jemaah sekalian bagaimana takutnya manusia pada saat itu. Bintang-bintang yang ada di langit, yang miliaran bintang, ya, yang ada di dunia ini ternyata berguguran, berjatuhan. Dan diceritakan misalnya bahwasanya sebenarnya bintang itu, ya, disebutkan bahwasanya bintang itu sebenarnya adalah benda-benda besar karena saking tingginya sampai kelihatan kecil. Lalu bagaimana kalau seandainya benda-benda itu semuanya ternyata berjatuhan? Kemudian ketika kita melihat di bumi misalnya pada saat itu, wa idzal jibalu suyirat, ternyata gunung-gunung semuanya itu dihancurkan. Kita lihat betapa besarnya gunung, ya. Ternyata itu semua kelak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idzal isyaru utilat, onta-onta bunting itu pun ditinggalkan. Padahal jemaah sekalian, onta bunting itu adalah onta yang sangat diharapkan oleh pemiliknya, sangat dicintai oleh pemiliknya. Apalagi misalnya kalau kita lihat, ya, orang-orang misalnya di akhir zaman, misal ini dalam kondisi mereka ini sudah kembali seperti zaman-zaman dahulu. Jadi mereka sudah hidupnya itu, ya, dengan kuda, dengan onta, kambing, dan lain sebagainya, dengan hewan-hewan semacam itu, seperti orang-orang dahulu. Kalau sekarang kita mungkin sudah modern, ya, seperti misalnya kendaraan itu ada mobil, misalnya ada motor, dan lain sebagainya. Tapi bisa saja ketika di akhir zaman ternyata orang-orang sudah berkendaraannya dengan onta, dengan kuda, atau yang semisalnya, ya, jadi hidup seperti dahulu kala. Ternyata ketika mereka memiliki onta yang bunting, yang mereka harapkan, ya, di situ anaknya lahir, ya, mereka sangat senang dengan ontanya tersebut karena bunting. Ternyata karena saking dahsyatnya hari kiamat pada saat itu, karena saking mengerikannya kejadian pada saat itu, ternyata onta bunting pun ditinggalkan. Harta yang mereka sangat sukai ternyata sudah mereka abaikan. Mereka sudah tidak suka lagi. Artinya mereka sudah lalai dengan itu semua karena saking mengerikannya kejadian pada hari kiamat. Lalu wa idzal wuhusyu syirat, ya, dan apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan, wa idzal biharu sujirat, dan ternyata lautan yang sangat luas itu, ya, dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian di akhir zaman pada hari kiamat ketika dihancurkannya dunia. Ternyata lautan yang sangat luas itu dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal jahimu su'irat, dan tatkala neraka jahim itu sudah dinyalakan, ya. Wa idzal jannatu uzlifat, dan tatkala surga itu didekatkan, alimat nafsum ma ahdarat, ya, jiwa itu mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Menjelaskan tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat kelak. Kemudian juga catatan-catatan amal, ya, disebutkan, ya, catatan-catatan amal ternyata telah dikasihkan kepada manusia juga. Ya, pada ayat yang ke-10 yaitu wa idzas suhufu nusyirat, ya, tatkala catatan-catatan amal manusia itu nusyirat, ya, telah disebarkan. Baik, inti yang kita bahas jemaah sekalian di sini yaitu adalah firman Allah taala ketika menjelaskan di situ, ya, tentang setelah menjelaskan tentang kejadian pada hari kiamat, ya, setelah menyebutkan wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh itu dikumpulkan, ya, yakni kepada tubuhnya,
Lalu Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan tatkala bayi-bayi perempuan itu ya su'ilat, dia ditanya. Yang dahulunya mereka ketika di dunia itu dikubur hidup-hidup. Bi ayyi dzambin qutilat. Sebab dosa apa dia itu dibunuh ya oleh orang tuanya. Dan para ulama menjelaskan jemaah sekalian, pertanyaan kepada bayi perempuan ini adalah sebagai tahdid, ancaman bagi orang tuanya yang telah membunuh dia dahulu ketika di dunia. Jadi di sini sebagai bentuk ancaman kepada orang tuanya yang telah membunuh si anak perempuan ini, maka anak perempuan itu ditanya oleh Allah, kenapa kamu dahulu dibunuh oleh orang tuamu? Padahal mereka dalam kondisi tidak mengerti apa-apa, mereka tidak berdosa ketika di dunia dahulu karena mereka masih kecil, mereka masih bayi. Tapi kenapa mereka ini dibunuh? Maka Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya kepada mereka, kenapa mereka ini dibunuh? Ini adalah sebagai ancaman bagi orang tuanya yang telah membunuh mereka dahulu ketika di dunia. Intinya orang-orang jahiliyah dahulu mereka sangat tidak senang sekali dengan kabar bahwasanya istrinya melahirkan bayi perempuan. Makanya misalnya dalam surah An-Nahl ya, ayat 58 sampai 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila seorang dari mereka itu dikabarkan tentang kelahiran anak perempuannya, dhalla wajhuhu muswadda, maka dia wajahnya itu menghitam. Wahwa kazim, dan dia pun marah, tidak suka. Ini orang-orang jahiliyah dahulu. Ketika dapat kabar, ternyata putrinya atau dia ternyata anaknya adalah perempuan, istrinya melahirkan anak perempuan, maka dia langsung marah, kemudian wajahnya menjadi memerah pekat. Ya. Jadi wajahnya memerah pekat. Sampai dikatakan di sini, dhalla wajhu muswadda. Wajahnya itu menjadi hitam. Wahwa kazim. Sedangkan dia dalam kondisi marah. Ya. Karena orang kalau marah itu biasanya jemaah sekalian wajahnya itu memerah. Ya. Darah itu semua naik ke atas, ke kepala. Sehingga wajah pun menjadi memerah. Tapi di sini karena saking bencinya orang-orang jahiliyah dahulu, sampai dikatakan wajahnya itu menghitam. Yatawara minal qawmi, dan dia pun sembunyi dari orang-orang. Min su'i ma busyira bihi, karena buruknya apa yang dikabarkan kepada dia. Karena dia sudah menganggap bahwasanya ini adalah aib, dia menganggap bahwasanya ini adalah keburukan, ini adalah musibah bagi dia, maka dia yatawara minal qaum, sampai dia itu sembunyi dari orang-orang, malu di hadapan orang lain. Ayumsikuhu ala hunin am yadussu fit turab. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, am yadussu fit turab, atau dia kubur anaknya tersebut ke dalam tanah. Ala sa'a ma yahkumun, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan. Jadi dalam ayat ini, dalam surah An-Nahl ayat 58 sampai 59, ini menjelaskan tentang kondisi orang-orang jahiliyah dahulu yang tidak suka apabila dia mendapatkan kabar bahwa istrinya melahirkan anak perempuan. Dan mereka ya dahulu mengubur hidup-hidup bayi mereka. Ya, mereka mengubur hidup-hidup bayi perempuan mereka. Misalnya disebutkan ya dalam suatu riwayat sampai ini tentang seorang sahabat yang bertaubat.
ya, dari perbuatannya. Yaitu dari Umar bin Khattab fi qawlihi wa idzal mau'udatu su'ilat. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang firman Allah taala, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan itu ditanya bi ayyi dzanbin qutilat, ya, kenapa disebabkan dosa apa dia itu dibunuh. Qala ja'a Qais ibn Asim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Qais bin Asim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inni wa'attu banatin li fil jahiliyah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku di masa jahiliyah dahulu telah mengubur hidup-hidup bayi-bayiku yang perempuan. Jadi di sini Qais bin Asim melapor datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menceritakan bahwasanya dahulu ketika di masa jahiliyah dia mengubur putri-putrinya itu hidup-hidup. Ya, dia mengubur putri-putrinya hidup-hidup. Faqala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, a'tiq an kulli wahidatin minhunna raqabatan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merdekakanlah budak dari setiap putri tersebut. Ya, merdekakanlah satu orang budak dari setiap putri yang telah dikubur hidup-hidup tersebut. Qala ya Rasulullah, inni sahibu ibilin. Dia mengatakan, ini Qais bin Asim, dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah pengembala onta, ya, pemilik onta. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fanhar an kulli wahidatin minhunna badanatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sembelihlah dari atau untuk setiap putri-putrimu itu badanatan, satu ekor onta. Qais bin Asim, jemaah sekalian, disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya dia telah mengubur 8 putrinya. Jadi Qais bin Asim ketika di masa jahiliyah, dalam satu riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya dia telah mengubur hidup-hidup 8 putrinya, ya. 8 putri di masa jahiliyah. Bahkan di dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya dia telah membunuh 12 putri atau 12 atau 13 putri. Ya, 12 atau 13 anak perempuan, ya. Ini dia bunuh, dia kubur hidup-hidup itu semua anak-anaknya tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, dalam hadis itu juga mengatakan, a'tiq adadahunna nasaman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merdekakanlah budak sejumlah mereka itu. Qala, disebutkan dalam riwayat itu, ya, fa'ataqa adadahunna nasaman. Maka Qais bin Asim, ya, Qais bin Asim, dia memerdekakan budak sejumlah putri-putri dia yang dahulu dikubur hidup-hidup. Falamma kana fil amil muqbil jaa bi mi'ati naqatin. Tatkala tahun depannya, ternyata Qais bin Asim, ya, Qais bin Asim di situ datang dengan membawa 100 ekor onta. Datang dengan membawa 100 ekor onta. Faqala ya Rasulullah, hadhihi shadaqatu qaumi ala athari ma sona'tu bil muslimina. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah sedekah kaumku, ya, karena apa yang telah aku kerjakan kepada kaum muslimin. Nah, ini jemaah sekalian, inti dari pembahasannya adalah bahwa orang-orang jahiliyah dahulu mereka biasa membunuh putri-putri mereka karena mereka tidak suka, ya, dengan anak-anak perempuan, sampai mereka itu, ya, biasa mengubur hidup-hidup putri-putri mereka. Nah, sedangkan Islam
ketika Islam datang, maka Islam sangat memperhatikan hak anak perempuan. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan merawat anak perempuan. Dalam hadis itu tadi, misalnya, ya, dalam hadis yang kita baca, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu thalathu banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memiliki 3 putri dan dia sabar atas mereka, sabar dalam merawat mereka, ya, sabar dalam mendidik mereka, sabar dalam menafkahi mereka, sabar dalam menanggung hidup mereka, merawat, mendidik, ya, mengasuh, dan seterusnya, sabar. Wa kasahunna min jidatihi, dan memberi mereka itu pakaian dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna lahu hijaban minan nar, maka mereka ini akan menjadi penghalang dari neraka. Di sini dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar sabar dalam merawat anak perempuan, ya. Agar kaum muslimin tidak sama seperti orang-orang jahiliyah, ya, yang mereka lebih senang dengan anak laki-laki, namun mereka tidak memperhatikan anak perempuan. Namun ingat, di dalam Islam, maka anak perempuan itu diperhatikan hak-haknya. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, ya mas kalian, yaitu takkidun li haqqil banati lima fihinna min ad-dha'fi ghaliban 'anil qiyami bi masalihi anfusihinna. Dalam hadis ini terdapat penekanan untuk menunaikan hak anak perempuan. Lima fihinna min ad-dha'fi, karena pada mereka itu terdapat kelemahan, ya, ghaliban biasanya. Jadi biasanya anak perempuan itu lemah. Anil qiyami bimasali anfusina, lemah dalam mengurusi urusan hidupnya sendiri. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat wanita pada umumnya, ya, yaitu naqisatu aqlin wa dinin. Ini ketika dewasa pun ya sama. Wanita pada umumnya, ya, yaitu naqisatu aqlin wa dinin, akalnya itu kurang dan agamanya pun juga kurang. Nah, ini berbeda dengan anak-anak laki-laki yang biasanya itu lebih kuat dalam masalah itu, ya. Nah, anak-anak perempuan jamaah sekalian, mereka pada umumnya lemah. Ya, pada umumnya mereka ini lemah. Makanya biasanya kan anak perempuan itu cengeng, ya. Suka menangis misalnya. Ya, tidak sama kadang dengan anak laki-laki, ya. Tapi kita di sini bicara tentang keumuman, ya, meskipun ada beberapa anak yang berbeda. Jadi pada umumnya anak perempuan itu lebih lemah daripada laki-laki. Dan juga di situ, ya, lemah dalam mengurus hidupnya, ya. Anak perempuan pada umumnya itu lemah dalam mengurus hidupnya. Kalau anak laki-laki dia bisa keluyuran kemana-mana, ya, nggak dikasih makan pun dia bisa cari sendiri. Tapi anak perempuan maka lebih lemah daripada laki-laki. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu fadlun nafaqati 'alal banati wal birri bihinna. Yaitu keutamaan memberikan nafkah kepada anak-anak perempuan dan berbuat baik kepada mereka. Lalu yang ketiga, inayatul abawaini lil banati tarbiyatan wa tahdziban, yaitu perhatian kedua orang tua untuk pendidikan anak-anak putrinya. Jadi di sini disebutkan anak perempuan, ya mas kalian, bukan berarti nanti anak laki-laki tidak dididik, bukan demikian. Tapi kita bicara di sini untuk penekanan.
Karena biasanya orang tidak semangat dalam mendidik anak perempuannya, karena mereka biasanya kurang sayang kepada anak perempuannya. Biasanya mereka lebih perhatian kepada anak laki-laki. Makanya di dalam Islam di sini dikasih penekanan agar memiliki perhatian lebih kepada anak-anak perempuan. Pun juga di situ anak laki-laki tentu dididik semaksimal mungkin. Tapi hendaknya anak perempuan juga harus diperhatikan. Ya. Dalam masalah pendidikan, dalam masalah kasih sayang, ya. Jadi dikasih penekanan di sini agar sayang kepada anak-anak perempuan. Makanya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, disebutkan dalam syarih di sini, ya, disebutkan oleh syarih, wa anna dzalika yakunu sababan lidukhulil jannati wa uluwil manzilati fiha. Dan bahwasanya mendidik anak perempuan itu, ya, adalah sebab untuk masuk ke dalam surga, ya, adalah sebab untuk masuk ke dalam surga dan sebab untuk meraih derajat yang tinggi di dalam surga. Lalu Nabi SAW sampai bersabda, "Man kana lahu salasu banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar." Siapa yang memiliki 3 anak perempuan dan dia sabar atas mereka serta memberikan pakaian kepada mereka dari usaha kerasnya, ya, ini dari rezeki yang Allah berikan kepada dia, maka mereka ini menjadi penghalang baginya dari api neraka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang betapa pentingnya, ya, kita merawat anak-anak perempuan. Man kunna lahu salasu banatin aw salasu akhawatin fattaqallaha wa aqama alaihinna kana ma'i fil jannati hakadha wa auma'a bisababati wa auma'a bisabbahati wal wusta, ya, wa auma'a bisabbahati wal wusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memiliki 3 putri, ya, siapa yang memiliki 3 putri atau 3 saudari, lalu dia bertakwa kepada Allah dan dia menunaikan hak mereka dengan mendidiknya dan seterusnya, maka dia nanti akan bersamaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam surga seperti ini. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berisyarat dengan as-sabbahah, ini telunjuk, ya, wal wusta, ini jari tengah. Ya. Hadis ini juga disebutkan di dalam Al-Silsilah As-Sahihah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan juga jemaah sekalian, ada hadis, ya, yang menjelaskan tentang keutamaan merawat anak perempuan. Misalnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'alu falam tajidu syai'an ghaira tamratin. Kata Aisyah radhiyallahu anha, datang seorang perempuan, bersamanya itu 2 anak perempuannya. Jadi datang seorang wanita, seorang perempuan, ya, seorang ibu begitu, datang dengan membawa 2 anak perempuan. Ini 2 anak perempuan dia. Tas'alu, dia meminta, ya, meminta sesuatu kepada Aisyah. Falam tajidu indi syai'an ghaira tamratin. Dia minta kepada Aisyah radhiyallahu anha, namun Aisyah mengatakan, lalu dia ternyata tidak menjumpai padaku sesuatu pun kecuali 1 butir kurma saja. Jadi ketika dia meminta, ya, makanan kepada Aisyah, minta sesuatu, ya, kepada Aisyah untuk melangsungkan hidup mereka, ternyata Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki apa-apa pada saat itu. Dia tidak memiliki apapun yang bisa diberikan kepada wanita ini, kecuali hanya sekedar 1 butir kurma saja. Tamrah, ya, 1 butir kurma.
Fa'ataituha iyaha. Maka satu butir kurma itu pun aku kasihkan kepada wanita tersebut. Faqasamatha baina ibnataiha wa lam ta'kul minha. Lalu seorang wanita itu pun membagi dua, ya, membagi kurma tersebut lalu dikasihkan kepada kedua putrinya tadi. Jadi satu kurma itu, ya, satu kurma dibagi menjadi dua. Jadi setengah-setengah, separuh-separuh, ya, dikasihkan kepada dua putrinya tadi. Wa lam ta'kul minha, sedangkan sang ibunya itu, ya, seorang wanita tadi itu enggak makan apa-apa dari kurma tadi, dia enggak makan. Jadi dia merelakan satu kurma tadi untuk dua putrinya tadi, sedangkan dirinya enggak makan sudah. Summa qamat fa kharajat. Kemudian seorang wanita itu pun dia bangkit lalu dia pergi. Fadakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, fa akhbartuhu, maka aku pun kabarkan kepada beliau tentang apa yang terjadi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang diuji disebabkan atau diuji dari anak-anak putrinya dengan sesuatu, ya, maka baginya, ya, maka mereka ini kelak akan menjadi sitron, ya, penghalang baginya dari neraka. Jadi ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengabarkan atau setelah mendapatkan kabar dari Aisyah tentang kejadian tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, siapa yang diuji, ya, dari anak-anak putrinya ini disebabkan sesuatu apapun itu, maka dia atau putri-putrinya ini kelak akan menjadi penghalang bagi dia dari siksa api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga jemaah sekalian, ini semua menunjukkan, ya, betapa pentingnya merawat anak perempuan. Jangan sampai kita seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu mereka itu sangat benci dengan anak-anak perempuan, ya. Jangan sampai kita seperti orang-orang jahiliyah yang benci dengan anak-anak perempuan mereka. Semua adalah karunia dari Allah, ya. Anak laki-laki maupun perempuan, semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu adalah amanah dari Allah yang hendaknya kita perhatikan hak mereka, baik anak laki-laki maupun perempuan. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-77. Hadis yang ke-77, yaitu haddatsana Al-Fadlu ibnu Dukain qal haddatsana Fitr an Syurahbil qal sami'tu Ibnu Abbasin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ma min muslimin tudrikuhu ibnatani fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahu al-jannata. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Al-Fadl bin Dukain. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Fitr dari Syurahbil. Dia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang dijumpai oleh dua orang putri, ya, yang didapati oleh dua orang putrinya, yakni dia memiliki dua anak perempuan, fayusinu suhbatahuma, lalu dia bagus di dalam merawat mereka, illa adkhalatahul jannata, melainkan keduanya itu akan memasukkan dia ke dalam surga.
Hadis ini jamaah sekalian secara sanad, ya, sebenarnya hadis ini adalah secara sanad adalah hadis yang dhaif. Dikatakan di sini hadzal haditsu isnaduhu dhaifun. Hadis ini dengan sanad seperti ini adalah dhaif. Li dha'fi Syurahbil ibni Sa'din wa qila ibnu Sa'd. Karena lemahnya Syurahbil bin Sa'id, ya, karena lemahnya Syurahbil bin Sa'd. Jadi dia tergolong perawi yang lemah, dhaif. Waqila ibnu Sa'd atau waqila ibnu Sa'id, dan ada yang mengatakan yaitu dia adalah ibnu Sa'id. Fahadzal isnadu indal Imam Ahmad rahimahullah dhaifun. Maka sanad ini menurut Imam Ahmad adalah dhaif. Walakin lahu syawahidu yarqa biha ila darajatil hasani li ghairihi. Tetapi hadis ini memiliki syawahid, memiliki penguat-penguat yang dengannya dia naik derajat menjadi hasan li ghairihi. Jadi ada hadis dhaif jemaah sekalian, namun ada hadis yang lain. Meskipun dhaif, ya, maka hadis ini menjadi namanya hasan li ghairihi. Karena dhaif ditambah dhaif, ya, namanya adalah hasan li ghairihi. Fal haditsu akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wal Hakim wa lahu syawahidu ya'ti minha haditsu Anas al-ati insyaallah taala. Maka hadis ini dikeluarkan oleh, atau hadis itu dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah serta Hakim. Dan dia memiliki penguat-penguat, ya'ti minha haditsu Anas, yang akan disebutkan nanti tentang hadisnya Anas al-Ati, ya, nanti akan disebutkan hadisnya Anas bin Malik, yang mana hadis itu, ya, maknanya semakna sekali dengan hadis yang kita baca tadi, yaitu man ala, ya, jariyataini hatta tudrika dakhaltu ana wa huwa fil jannati kahataini. Dalam hadisnya Anas disebutkan barang siapa yang menanggung, ya, siapa yang menanggung, yakni merawat dan juga mendidik dua anak perempuan sampai baligh, maka aku dan dia akan masuk ke dalam surga seperti ini. Seorang perawi, ya, di situ mengisyaratkan dengan sababah, yaitu jari telunjuk, ya, sababah dengan wusta, ya, dengan jari tengah. Baik, jadi ini jemaah sekalian menunjukkan keutamaan merawat dua anak perempuan sampai baligh, bahwa dijamin oleh Nabi SAW orang yang merawatnya akan masuk ke dalam surga. Jadi sebab dua anak perempuannya tersebut, sebab dua anak perempuannya itu, maka dia akan masuk dalam surga bersama Nabi SAW. Lalu hadis berikutnya, itu hadis yang ke-78. Haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Sa'id bin Zaidin qala haddatsani Ali ibn Zaidin qala haddatsani Muhammad bin al-Munkadir anna Jabir bin Abdullah haddatsahum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu salasu banatin yu'wihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahul jannatu albattah. Faqala rajulun min ba'dil qaumi wasintain ya Rasulullah. Qala wasintain. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Abu Nu'man, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sa'id bin Zaid. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Ali bin Zaid. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Muhammad bin Munkadir, bahwa Jabir bin Abdullah mengajarkan kepada mereka. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang memiliki 3 putri, dia melindunginya, mencukupinya, dan merahmati, menyayangi mereka, faqad wajabat lahul jannatu albattah, maka dia pasti mendapatkan surga. Ya, wajib baginya surga. Ini pasti dia akan meraih surga. Jadi ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki 3 putri, dia melindungi mereka, mencukupi mereka, dan menyayangi mereka, maka wajib baginya surga. Dan itu pasti. Lalu seseorang berkata, ya, seorang dari sebagian orang-orang di situ, ya, salah seorang dari mereka berkata, gitu ya, salah seorang dari mereka berkata, dari orang-orang di situ pada saat itu, wasintaini ya Rasulullah, kalau 2 orang perempuan ya Rasulullah. Qala wasintaini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya 2 juga. Karena tadi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan merawat 3 anak perempuan. Lalu sebagian sahabat pada saat itu ada yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya yang dirawat itu adalah 2 anak perempuan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wasintaini, sama ya, 2 anak perempuan juga mendapatkan keutamaan yang sama. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini jemaah sekalian, yaitu bayanu ma yajibu min riayatil banati wal qiyami alaihinna bit tarbiyati wal ihsani ilaihinna wa anna dzalika sababun linuzuli rahmatillahi. Dalam hadis ini terdapat penjelasan ma yajibu, wajib merawat anak-anak perempuan. Wajib merawat dan memperhatikan anak-anak perempuan. Wal qiyami alaihinna bit tarbiyah, wajib mendidik mereka. Wal ihsan ilaihinna, dan berbuat baik kepada mereka. Wa anna dzalika sababun linuzuli rahmatillahi, dan bahwa yang demikian itu adalah sebab turunnya rahmat Allah. Karena seseorang yang merawat anak-anak perempuan ini akan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hakul banati, yaitu hak anak-anak perempuan. Wa annahu akadu min haqqil banin, dan bahwasanya anak perempuan itu haknya lebih wajib ditunaikan daripada anak laki-laki, ya. Jadi hak anak perempuan itu lebih besar daripada hak anak perempuan itu lebih besar daripada hak anak laki-laki. Wa dzalika li dha'fihinna 'anil qiyami bi masalihinna. Ya, sama seperti yang kita sebutkan sebelumnya, yang demikian itu karena lemahnya mereka dalam ngurus kemaslahatan dirinya. Minal iktisabi, ya, seperti misalnya mencari rizki, mencari makan, ya. Anak perempuan lemah dalam masalah ini, nggak bisa kerja seperti anak laki-laki. Wa husnit tasarrufi, dan juga nggak bisa ngatur uang, ya. Nggak bisa ngatur masalah belanja, karena mereka terlalu perasaan gitu, ya. Sehingga ngatur uang itu susah bagi mereka. Wajazanatir ra'yi, dan juga dari sisi kekuatan akalnya, ya, anak perempuan itu biasanya lebih lemah akalnya daripada laki-laki. Lalu yang ketiga di antara faedah dari hadis ini, yaitu adalah saufa yudkhilullahul jannatal walida al-kafila ala riayatil bintaini wa kafalatihima aidan. Allah akan memasukkan ke dalam surga orang tua yang menanggung 2 anak putrinya
serta menafkahi keduanya. Nah, akan dijamin masuk surga orang tua yang mendidik dan mengasuh ya dua anak perempuannya. Karena seperti yang kita jelaskan ya mas sekalian, dalam surah At-Takwir misalnya ya, atau juga hadis-hadis tadi itu dijelaskan bahwasanya orang-orang jahiliyah itu mereka benci dengan anak-anak perempuan ya. Dan Islam sangat beda dengan tradisi orang-orang jahiliyah dalam masalah ini. Ini Islam sangat memperhatikan anak-anak perempuan ya. Lalu di antara faedah dari hadis ini yaitu al-istifsalu minal alim, yaitu minta penjelasan, minta rincian dari orang alim ya. Ketika orang alim menjelaskan sesuatu, kalau seandainya sekiranya ada sesuatu yang perlu dirinci, tanyakan ya. Kama fi qauli ba'dil qaumi, sebagaimana pada sebagian kaum atau perkataan sebagian kaum tadi, wasintaini ya Rasulullah, ketika Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan merawat 3 orang anak perempuan, lalu sebagian sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah bagaimana kalau 2 anak perempuan? Qala, maka Nabi SAW mengatakan, wasintaini, 2 anak perempuan juga sama ya. Lalu yang kelima di antara faedah dari hadis ini yaitu hirsus sahabati ala ma'rifati ma yumkinu min sawabil a'mali, yaitu semangatnya para sahabat untuk mengetahui pahala yang bisa diraih dari suatu amal. Jadi para sahabatnya mas sekalian, pikiran mereka itu adalah akhirat ya. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan tentang sesuatu, mereka tanya sekiranya bagaimana supaya mereka bisa meraih pahala tersebut dan bagaimana bisa meraih pahala lebih gitu. Jadi di situ misalnya kalau seandainya ini ya Rasulullah bisa dapat pahala juga apa tidak? Seperti itu. Jadi kalau seandainya ada amalan seperti ini bisa mendapatkan pahala, lalu bagaimana dengan amalan yang seperti ini? Sama juga atau tidak? Jadi sahabat mereka sangat semangat dalam mencari ilmu tentang yang demikian ini. Ilmu tentang akhirat, ilmu tentang bagaimana supaya mereka bisa lebih baik hidupnya nanti di akhirat. Hanya dikatakan di sini, falamma dzakara Rasulullah alaihi wasallam salasan, qala ar-rajulu wasintaini ya Rasulullah, qala wasintaini. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan merawat 3 orang anak perempuan, maka seseorang bertanya, bagaimana kalau 2 orang anak perempuan ya Rasulullah yang dirawat? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 2 anak perempuan juga sama ya. Nah, jadi ini ya mas sekalian tentang keutamaan merawat anak perempuan ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya mas sekalian, karena mungkin waktu sudah habis. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.